dari Pak Korsapel, Pak Mar juga. Kemudian kami punya buffer zone. Nah, ini salah satu yang nanti poin-poin mungkin akan saya sampaikan ke Ibu butuh supportnya, yaitu kami di sini ada 3 Bu. Untuk yang di area dekat pelabuhan, jembatan Timbang Cekik itu bisa mengakomodir 50 truk, terminal kargo kurang lebih 650 kendaraan kecil, ekuivalen terminal bus di Bandung situasional memang belum dimanfaatkan, saat ini masih tertampung di ruas jalan, itu kurang lebih bisa menampung 350 roda kecil. Ini prediksi puncak visi rasio yang memang kurang lebih memang akurasinya agak baik. Nah, ini poin berikutnya adalah penerapan geofencing, sedikit banyak mungkin berkenan akan saya sampaikan juga support dan mungkin kita juga dengan, karena memang ada potensi resistensi dengan masyarakat sekitar. Nah, kondisi cuaca kenapa kita tampilkan, karena memang cuaca ini kita tetap akan kontingensi akan kita terapkan. Cuaca ini kan satu hal yang memang tidak bisa kita bisa prediksi, terus forecastingnya bisa kita ukur, BMKG yang punya kapasitas dalam hal ini. Tapi tentunya demi keselamatan kita tidak akan memaksakan pelayanan. Setiap jam Bu, kami ada grup khusus yang memang mengupdate, dan ada 3 parameter khususnya yang jadi pegangan kami di sini. Ketika salah satu kriteria ini terpenuhi, maka pelayanan akan dihentikan sementara, ditunda dulu, bahasanya lebih tepatnya ditunda. Contoh, tinggi gelombang maksimum sampai dengan 3-5 meter, angin maksimum antara 25-30 knot, jarak pandang kurang dari 1 km. Nah, untuk fasilitas pelayanan kami Bu, kami yang sekarang ini existing, kami ada 4 dermaga EB, 4 dermaga LCM. LCM ini yang fungsinya lebih fokus ke nanti ke barang, tapi pada saat momen lebaran kemarin tentunya kita tidak prioritas lagi ke barang karena memang ada SKB, kita prioritaskan ke kakak. Kemudian untuk kami juga ada customer service yang standby 24 jam. Untuk pelayanan pelabuhan Gilimanuk, kita untuk semua jenis golongan kendaraan termasuk pejalan kaki, kita sudah tersedia building block untuk disabilitas. Kita untuk memfasilitasi disabilitas Bu, kita juga siapkan. Kemudian penambahan senes pada area pelabuhan. Kebetulan senes kemarin sebelum saya datang, senesnya banyak yang, karena memang ada perubahan sedikit traffic. Kemudian senes juga kita masih konvensional, masih pakai plat. Sekarang insya Allah sedikit kita agak upgrade, kita pakai neonbox agar pada saat malam hari pun lebih terlihat jelas. Kemudian penambahan layang pada dermaga Budusan ini adalah sisi, karena kami ada 4 dermaga LCM, lawannya itu kalau di Ketapang itu kita cuma 3 Bu, pasti problem. Biar nggak jadi problem, kita mengantisipasi, kita menambah dermaga Budusan yang ada di Ketapang untuk lawannya gitu. Nah, untuk SDM personil kurang lebih pada saat momen angkutan lebaran ini kita sudah mengerahkan 551 orang yang terdiri dari karyawan organik, alih daya itu ada cleaning service, ada security, termasuk nanti dari para BKO tambahan dari Kantor Pusat. Kalau dukungan yang diperlukan ini juga kurang lebih karena memang sudah banyak terrealisasi Bu, dari ini dukungan yang memang dari sisi SDP terhadap stakeholder yang terkait. Ini sudah kita diskusikan jauh-jauh hari. Dan alhamdulillah pada saat pelaksanaan ini sudah berjalan sangat baik. Lanjut. Nah, ini gambaran Bu untuk lintasan kami. Ini untuk pelabuhan dari sisi pelabuhan Gilimanuk. Ini dari sisi Ketapangnya yang tadi saya sampaikan. Di sini ada dermaga kami yang kami punya milik SDP, ini Budusan. Jaraknya kurang lebih yaitu 6 nautical mile, ditempuh 48 menit. Karena memang karakteristik 6 mile ini sebenarnya dekat, karena kita masih jarak pandang kita masih kelihatan daratan seberang. Sebenarnya dekat Bu, kenapa ditempuh lama? Karena memang arus Bali ini terkenal arusnya sangat kuat. Jadi kondisi-kondisi tertentu kapal-kapal tidak mampu untuk menempuh, misalkan langsung ditarik lurus. Kalau ditarik lurus bisa-bisa malah sandarnya nggak di sini. Misalkan dari sini mau berangkat lurus, ini sandarnya nggak di sini. Atau sini lurus, ini sandarnya nggak di sini. Yang ada nanti kapal terhanyut malah ke sini. Makanya biasanya mereka melawan tergantung arus. Kalau arusnya dari misalkan dari sini, dia akan melawan arus dulu, baru nanti ke bawah arus sandar ke sini. Nah, maka waktu tempuhnya menjadi lama. Ini kurang lebih gambaran untuk pola operasi kapal kami Bu. Di setiap masing-masing MB, MB1 sama MB3 5 kapal, MB4 4 kapal. Kenapa beda sendiri? Karena memang ini fokus di kapal-kapal besar, mempengaruhi dengan porten kami. LCM kami ada 11 kapal. Minimal pada saat pelaksanaan 30 kapal per hari, tapi rekor di tahun ini kita mengoperasikan, ini salah satu sukses juga,
kita mengoperasikan sampai 35 kapal pada saat H-min kemarin. Yang di sisi sana Bu, sarana prasarana yang memang coba kita penuhi untuk pelayanan tentunya itu tadi menotis kami memang di sini adalah area public service yang memang menjadi kita juga sudah objek vital nasional, dan ini juga mukanya Bali Barat gitu ya, yang kami juga berharap ke depan kita ada pengembangan, ada upgrade yang sedikit kami review. Mungkin kita karena memang sudah menjadi concern dari manajemen, tapi mungkin kita bertahap. Salah satunya yang jadi fokus kita nanti akan mengupgrade kapasitas dermaga kami untuk menjamin kelancaran traffic. Lanjut. Nah, ini kebijakan umum pada saat ini masih normatif. Lanjut, penerapan SKB. Nah, ini SKB kita juga sosialisasikan terkait penerapan SKB ini jadi penting dan ini jadi masif. Kenapa? Karena yang kritis adalah pada saat penutupan pada saat kegiatan lebih, yaitu ini dan ini Bu, ini memang yang sangat concern kita memang mengupayakan biar pengguna jasa itu bisa mudik lebih awal. Lanjut. Nah, ini adalah satu data yang kita bikin, kita olah data 5 tahun lahir dari 2019 saya tarik 2020 2021 saya lompatin karena memang itu pada saat Covid Bu tidak mencerminkan kondisi real. Nah, kami olah, ketemulah satu kondisi yang akan jadi kritis. Ketika ini tanggal 28 mencapai visi rasio 1,14 dan tanggal 29 tadi sesuai dengan SKB kita harus nyepi harus diberhentikan. Itu kita prediksi ada kurang lebih 2.600 kendaraan yang tertinggal atau 5.264 jiwa yang akan tertinggal di pelabuhan. Nah, ini kita kampanyekan pada saat sebelum masa angkutan lebaran kemarin. Nah, ternyata memang kita langsung dapat reaksi yang positif baik dari jajaran Polda, pemerintah daerah, kita support dan hampir semuanya membantu mensosialisasikan terkait kondisi ini. Lanjut. Nah, kenapa ini jadi atensi Bu? Kita juga memikirkan Bu, nanti ketika misalkan itu terjadi 5.000 orang, kita mungkin kalau yang sehat 24 jam, tapi kan kita susah logistik Bu, nggak bisa beli makan, nggak bisa beli apa. Untuk orang sehat 24 jam mungkin aman-aman saja, tapi ada atensi terhadap kelompok rentan yang tentunya ini jadi kritis. Balita, ibu hamil, orang sakit ataupun lansia. Tentunya dalam 24 jam kalau tidak terpenuhi nutrisi pada saat itu kondisi ini pasti akan buruk. Lanjut. Nah, dari hal tersebut tentunya kita memitigasi, entah itu terjadi atau tidak, kita memitigasi resiko yang terburuk. Makanya kita langsung terkait membackup terkait fasilitas-fasilitas pendukung. Selain secara normatif untuk kelancaran traffic kendaraan, kita juga mengantisipasi adanya misalkan ada kendaraan-kendaraan yang tertinggal, kita persiapkan. Lanjut. Nah, ini contoh Bu, kegiatan rapat-rapat yang memang kita selenggarakan lintas sektoral juga, dan ini kita laksanakan berkali-kali. Ini contoh dari BPTD bantu mensosialisasikan mudik lebih awal, dari jajaran Polda, dari kita internal kita banyak Bu sebenarnya. Ini salah satu contoh aja, termasuk media-media nasional juga ikut memberitakan sehingga memang cukup efektif pergerakannya. Lanjut. Nah, yang terjadi ini Bu, ini data yang memang akhirnya terjadi. Yang hijau ini kita prediksikan Bu, yang tadi kita seperti ini. Nah, ini kalau misalkan tanpa campaign ini akan terjadi Bu. Kekhawatiran kita akan terjadi, tapi dengan campaign yang memang sukses dan ini menjadi sukses, dan tahun depan karena 2 tahun berturut-turut nyepi sama lebaran kan berdampingan, dan ini harus kita pertahankan kondisi ini. Nah, akhirnya bergerak Bu. Yang hijau ini adalah prediksi kami, yang ini kurang lebih nggak meleset, yang di sini akhirnya bergeser Bu. Yang 2 ini bisa kita geser maju lebih awal di sini. Jadi merah. Ini merah adalah realisasi. Nah, merah realisasi ini kita sudah happy nih Bu, pada saat awal-awal posko kita sudah happy. Kenapa? Karena memang kenaikannya drastis. Ini tuh kenaikannya signifikan, tertinggi di H-8 itu kita mencapai dengan periode yang sama kita mencapai 126% kenaikan lonjakannya. Lanjut. Nah, ini secara akumulasi untuk pelabuhan Gilimanuk kondisinya untuk arus mudik kita naik 26%. Untuk arus balik kita naik di tahun dibandingkan dengan lalu dengan periode yang sama itu kita naik 2%. Nah, bisa kita lihat di sini Bu yang ini untuk penumpang nih.
Yang untuk penumpang yang gila. Kendaraan. Sorry. Oh ini kendaraan, sorry ini kendaraan. Ini untuk kendaraan. Lanjut. Nah, ini untuk yang penumpangnya. Penumpangnya kita ada kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 31%. Dan kemudian untuk arus balik kita masih turun di 1%. Lanjut. Nah ini data reservasi untuk lebaran kita melakukan cara bertindak. Kami juga ada sistem prediksi yang bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Skenario tektokan dengan jajaran Polres, Lantas khususnya untuk melakukan cara-cara bertindak rekayasa lalu lintas. Contoh ini Bu, kita ada data grafik yang dari sistem, nanti kita olah kurang lebih bahasanya. Walaupun di atas kertas kita melihat seperti ini aja, yang kurang lebih kita terjemahkan di data itu kita jadi tahu Bu. Belum boarding itu kita tahu ada 1.300, berarti kondisi kita pasti padat dalam pelabuhan. Karena yang belum boarding itu belum terangkut ada 1.300, yang belum check-in ada 1.319. Tapi memang kondisinya itu yang lebih mengkhawatirkan, masih banyak yang belum bertiket pada saat itu. Kargo-kargo sampai sudah dipenuhi kendaraan. Nah, itulah cara bertindak yang kita intens dikomunikasikan dengan jajaran Polres untuk melakukan rekayasa lalu lintas, pemisahan kendaraan, itu yang kita lakukan di sini. Lanjut. Nah, mungkin itu Bu sedikit review terkait evaluasi masa angkutan lebaran untuk di periode tahun 2025 yang memang sangat menarik, yaitu kita berbarengan dengan Nyepi yang alhamdulillah hal-hal yang memang kita khawatirkan tidak terjadi, nihil. Pada saat tanggal 29 tidak ada sama sekali kendaraan yang tertinggal. Itu sukses kami. Semoga Bu sambil duduk lagi, sambil saya ceritakan nanti masukan-masukannya. Boleh, tapi mungkin saya sedikit ini dulu ya Bu. Aku yang tadi kan Ibu juga menyediakan ruang untuk kami support. Jadi ada pun catatan-catatan kami yang